Hari ini kita akan membahas mengapa seri Tianya Shanty tiba-tiba menghilang. Saya dengan tulus menyarankan kepada kalian semua, jangan terlalu mudah menunjukkan kondisi kehidupanmu kepada orang lain, karena banyak orang cenderung melihat kesulitanmu dengan sikap masa bodoh, bukan dengan memberikan doa atau dukungan yang tulus, terutama saat karirmu baru saja dimulai. Kita harus belajar untuk merendah dan menyembunyikan kelebihan. Jangan menonjol. Seperti yang pernah saya katakan, fokuslah bekerja keras dalam diam, dan pelan-pelan kumpulkan kekayaan. Itulah kunci sebenarnya. Seseorang hanya bisa mengurangi hambatan dalam perjalanan hidupnya jika ia tetap rendah hati, tidak terlalu menonjol, dan menyelesaikan satu demi satu hal kecil. Dan dari akumulasi hal-hal kecil itu akan lahir perubahan besar dalam hidup. Ada seorang pengikut yang pernah berkata kepada saya, dulu dia sangat senang membagikan setiap detail hidupnya di media sosial. Mulai dari kegiatan belajar, jalan-jalan, hingga pemikiran pribadinya. Kehidupannya terlihat sangat penuh dan bebas. Namun setelah beberapa kejadian, dia langsung mengatur privasi media sosialnya agar hanya bisa dilihat oleh dirinya sendiri. Dia juga mulai menyaring dan memblokir beberapa orang, karena apa yang ia bagikan justru memicu kecemburuan orang lain. Dan ketika api cemburu itu menyala, ia malah mendapat sindiran dan bahkan serangan. Pertama, ada orang-orang yang mulai meminjam uang padanya. Bahkan beberapa di antaranya adalah kerabat atau teman dekat yang mengatakan, kamu kan gak kekurangan uang, lalu menuntut bantuan atau minta diajak sukses bareng. Mereka berjanji akan membalas budi suatu saat nanti. Lalu muncul juga orang-orang yang menyindirnya, mengatakan, kamu gak kerja ya? Enak banget, jalan-jalan terus, ikut seminar sana-sini. Setelah melampiaskan kecemburuan mereka langsung memblokirnya. Sejak kejadian itu, dia sadar bahwa manusia sering tidak tahan melihat orang lain lebih baik dari dirinya. Sekarang media sosialnya kosong. Semua foto dan catatan hidup ia simpan secara pribadi. Namun karena ia masih punya keinginan besar untuk berbagi, ia memutuskan untuk membuat akun di platform media sosial publik untuk berbagi nilai dan ilmu kepada orang asing, bukan lagi kepada teman-teman yang dikenalnya. Dan ternyata berbagi kepada orang asing bisa mendatangkan pengikut, pengaruh, dan uang. Sedangkan berbagi kepada orang yang dikenal justru sering memunculkan kebencian dan kecemburuan. Apa yang ingin saya sampaikan adalah, ada hal-hal yang sebaiknya tidak terlalu sering dibicarakan atau dipamerkan. Saya pribadi tidak pernah mengisi status di media sosial, karena mereka yang paling bisa menyakiti kita seringkali adalah orang-orang yang kita kenal sendiri. Ketika kamu hidup lebih baik dari mereka, mereka bisa merasa iri dan mulai menjatuhkanmu. Jadi jangan mudah membuka diri, jangan pamer aktivitasmu. Apa yang kamu pelajari, apa yang kamu capai, semua itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Selama kamu tahu cara menyembunyikan diri, tidak akan ada orang yang bertani-tania tentang hidupmu. Yang perlu kamu ingat adalah, ilmu dan kekayaan cukup kamu simpan dalam otak dan dompetmu sendiri. Tak perlu orang lain tahu apakah hidupmu susah atau bahagia. Karena pada akhirnya, tak ada yang benar-benar bisa merasakan apa yang kamu alami. Kebanyakan orang hanya mengamati dari jauh, tanpa peduli, tanpa doa. Saya bukan bermaksud berpikir negatif soal manusia, tapi realita memang seperti itu. Apalagi di zaman sekarang, banyak orang penuh amarah dan energi negatif. Kita harus belajar melindungi diri sendiri, tetap sopan kepada siapapun, terutama kepada mereka yang berada di lapisan bawah masyarakat. Hormati mereka. Saat berbicara di dunia maya, pastikan pemikiran dan nilai-nilaimu benar. Jalani hidup dengan rendah hati, namun kerjakan hal-hal dengan berani dan percaya diri. Jangan terlalu banyak bergaul dengan orang yang tidak penting. Cukup sebarkan nilai dan pemikiranmu lewat tulisan. Lindungi dirimu, sembunyikan dirimu. Bekerjalah keras, terus tingkatkan kemampuan dan keuangan. Itulah hal paling penting yang perlu kita lakukan saat masih muda. Dan terakhir, saya ingin bilang, manusia tidak bisa disadarkan oleh kata-kata. Mereka hanya bisa berubah lewat kesadaran diri mereka sendiri. Dan semakin cepat kesadaran itu datang, semakin baik. Jangan tunggu sampai tua dan menyesal.